Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Danu Aristianto, SSYMH, beserta teman-teman dari kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan, nikmat dan karunia, kami semua dapat mengikuti mata kuliah fikih syiasah pada siang hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Hismatul Maila dengan NIM 202111310, 2. Dewi Saptiani 202111319, yang ketiga Sylvia Margamukti dengan NIM 202111320. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu imamah, imarah, ahlu hal wa al-aq, wizarah, dan baiat. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu imamah. Imamah merupakan bahasa Arab yang berakar dari kata imam. Kata imam berasal dari kata ama, yang berarti sebuah ikutan. Kata imam berartikan seorang pemimpin atau contoh yang harus diikuti atau yang harus didahului. Seseorang yang menjadi pemimpin harus berada di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam semahalnya dengan penanggung jawab umat. Al-imamah dalam mazhab pemikiran Syiah adalah kepemimpinan lebih maju dan revolusi yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya untuk membimbing manusia dan membangun masyarakat di atas pondasi yang baik dan kuat yang akan mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, serta kemandirian dalam mengambil keputusan. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa diperlukan dua hal. Yang pertama, al-ikhtiyar atau para pemilih. Tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas imam. Imam hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Maka Imam Al-Mawardi menetapkan adanya syarat menjadi al-ikhtiyar, yaitu 1. Memiliki sikap adil, 2. Memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam, dan yang ketiga memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk memiliki jabatan tersebut. Yang kedua yaitu al-imamah, yang berarti berhak dipilih. Imam atau khalifah harus memenuhi 7 kriteria, yaitu yang pertama memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam permasalahan hukum dan pengelolaannya. Ketiga, sehat secara mental. 4. Sehat jasmani. 5. Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat. 6. Memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan memusnahkan musuh. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu keturunan Quraisy, karena telah ditetapkan oleh Nas dan Ijma sebagaimana disabdakan al-imamah min Quraisy, yang artinya para pemimpin adalah harus dari keturunan Quraisy. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Pengertian imarah. Imarah berasal dari kata yang berartikan suatu perintah, persoalan, urusan, atau dapat dipahami sebagai kekuasaan. Amir berarti orang yang memerintah, orang yang menangan suatu persoalan, orang yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dari umara. Umara merupakan istilah untuk menyebutkan orang sebagai salah satu pemimpin legal formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia. Sedangkan imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memerintah sesuatu hal kepada orang lain. Secara istilah, imarah juga sama dengan imamah dan khalifah. Orang yang memegang jabatan ini
disebut Amir. Kepala negara dalam Islam sering disebut pula sebagai Amirul Mukmin. Gelar ini awalnya dipergunakan oleh Umar bin Khattab yang menggantikan Abu Bakar. Konsep imarah lebih bernuansa sosial dan hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Dalam nilai dan sebuah prinsip kepemimpinan, seorang amirlah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan harus bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mencantumkan kata tambahan mukminin. Kata sebab amir saja belum mewakili istilah yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam. Adanya gelar amir pertama kali digunakan dalam Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa dinasti Abbasiyah, gelar amir hanya digunakan untuk penguasa daerah provinsi yang juga disebut sebagai wali. Tugasnya hanya dibedakan dan diikuti oleh pejabat yang diangkat. Masa dinasti Abbasiyah, pemimpin daerah telah mulai disebut dengan amir yang bekerja sebagai pengelola pajak dan keuangan. Dalam perkembangan pasca Khulafaur Rasyidun, fungsi amir mengalami pergeseran, khususnya pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, gelar amir hanya diperuntukkan bagi penguasa daerah provinsi yang disebut juga wali atau hakim penguasa pemerintah. Ia didampingi oleh beberapa pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugasnya, misalnya seorang katib atau sekretaris atau lebih, seorang hajib atau ajudan, sahib al-kharaj atau pejabat keuangan, sahib al-syurtat atau anggota kepolisian, syahib al-barid atau pegawai kantor pos, kepala keagamaan dan hakim. Amir memiliki wewenang dalam mengangkat wakilnya di daerah-daerah atas persetujuan pemerintah pusat. Kedudukan dan fungsi amir pada masa Daulah Bani Umayyah tidak jauh berbeda dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, penguasa daerah atau gubernur disebut dengan amir. Pada umumnya, tugas amir pada periode ini adalah mengelola pajak, mengelola administrasi urusan sipil dan keuangan. Dalam perkembangan siar politik Islam, penyebutan bagi seorang penguasa tidak hanya dipanggul dengan amir saja. Ada istilah lain yang dipergunakan untuk memberi gelar bagi para pemegang kekuasaan saat itu. Disebut Walad al-Am, Waliul Am, dan Ulir Am. Ketiga istilah ini memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Yang pertama berarti pemerintah, yang kedua memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan dan tugas. Yang ketiga dikaitkan dengan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Waliul Am oleh para ulama disamakan dengan istilah Ulil Am yang disebut Al-Quran. Yang ketiga, Ahl al-Hal wa al-Ahad. Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian Ahl al-Hal wa al-Ahad ialah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu hal atas nama umat. Atau Ahl al-Hal wa al-Ahad adalah lembaga perwakilan yang menerima serta menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota ini terdiri dari masyarakat berasal dari berbagai kalangan atau berbagai macam latar belakang. Masa awal pemerintahan Islam dikenal dengan Ahl-Asyura. Dari praktek yang dilakukan Al-Khulafaur Rasyidun, para ulama fikih siyasah merumuskan ada 4 cara untuk memilih yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya, pemilihan tersebut diikuti oleh sumpah setia atau bai'ah umat Islam terhadap khalifah tersebut. Pada sejarah Islam, terbentuknya lembaga Ahl al-Hal wa al-Ahad pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah Al-Hakim II membentuk majelis syura yang beranggotakan tokoh besar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Tingkatan majelis asyura tersebut setingkat dengan pemerintah. Dalam hal ini, khalifah bertindak langsung menjadi ketua lembaga. Lembaga inilah yang menjadi musyawarah dalam permasalahan hukum dan membantu khalifah dalam menyelesaikan pemerintah negara. Pada masa sekarang, masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang al-hal wa al-ahad sangat berkembang pesat. Mekanisme pemilihan anggota al-hal wa al-ahad atau DPR tersebut menurut Al-Ansyari dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, pemilihan umum. Yang kedua, pemilihan anggota al-hal wa al-ahad melalui tahapan seleksi dalam masyarakat. Yang ketiga, anggota yang diangkat sebagai kepala negara. Ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahannya karena mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Wazirah. Kata wazirah diambil dari kata al-wazir yang artinya as-sukul atau berat.
Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas kenegaraan yang berat. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri dalam pemerintahan. Dengan banyaknya pendapat menurut para ahli, maka wazir adalah nama dari kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik dan kepentingan rakyat, negara, dan kerajaan yang bersangkutan. Pembagian wazirah berdasarkan hal ini, Al-Mawardi pada waktu itu membagi wazir menjadi dua bentuk. Pertama, wazir tafwil, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan dan merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat diartikan sebagai Perdana Menteri. Orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang yang menjadi kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfid, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksanaan terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwil. Baiat adalah istilah untuk upacara pengangkatan atau pelantikan seorang pemimpin. Baiat dapat diartikan sebagai pengangkatan seorang imam atau kepala agama. Ibnu Khaldun beranggapan dalam kitabnya bahwa Al-Muqaddimah, baiat adalah janji untuk taat, seolah-olah orang yang berbaiat itu berjanji terhadap pemimpinnya untuk menyerahkan segala kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, sedikit pun tanpa menentangnya, serta ketaatan kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak suka. Baiat berguna untuk mendengar dan taat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, hanyalah ditujukan kepada beliau. Setelah Nabi wafat, maka hak menerima baiat itu dimiliki oleh khalifah pengganti beliau. Demikian juga menjadi hak para penguasa kaum muslimin yang memiliki wilayah baik dari dalam lingkup dunia ataupun dalam suatu wilayah negara, serta memiliki kekuasaan dalam menegakkan agama, hudud, mengumumkan jihad, dan sejenisnya. Baiat ini tidak bisa diberikan oleh pemimpin kelompok dakwah sebagaimana yang ada dalam zaman tersebut, sebab baiat taat dilakukan salafus salih harus diberikan kepada penguasa kaum muslimin. Oleh sebab itu, orang yang diberi gelar imam, syekh, amir, ustadz, atau semacamnya yang ada dari kalangan ketua-ketua thariqah, yayasan, jamaah, ataupun lainnya, sedangkan dari mereka tidak ada yang memiliki wilayah dan kekuasaan sama sekali, maka mereka sama sekali tidak berhak dibaiat. Baiat terhadap mereka ialah bid'ah dan akan memecah belah umat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.